Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Tibalah kita pada materi selanjutnya, yaitu materi tata tertib dan tata krama. Di dalam materi ini saya akan tekankan masalah tata tertib, karena tata tertib itu sangat berhubungan sekali dengan tata krama. Siapa yang tertib, saya yakin mempunyai tata krama yang baik. Sebelum saya ungkapkan materi pokoknya, maka saya ingatkan lagi bahwa kita masih dalam kondisi COVID, tetap berlaku sesuai dengan protokol kesehatan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ini adalah bahasa COVID kita sehari-hari. Untuk selanjutnya, perhatikan video berikut. Materi pada hari ini adalah tata tertib sekolah dan tata krama. Tata tertib sekolah sangat berhubungan dengan tata krama. Maka konsep yang saya tekankan pada hari ini adalah tata tertib sekolah. Sebelum saya terangkan, memang kita kondisi dalam COVID, tolong tetap sabar, tetap laksanakan protokol kesehatan, tetap semangat, jaga kesehatan. Perlu kamu utarakan, yang pertama yaitu seperti yang saya sebut tadi, yaitu hal masuk sekolah. Hal masuk sekolah, pertama, bel masuk dibunyikan pukul 06.30 dan peserta didik hadir di sekolah 15 menit sebelum bel berbunyi. Yang kedua, sebelum memulai pembelajaran, peserta didik berdoa bersama, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisa 3 stanza, atau kalau nggak bisa 1 stanza. Jam belajar dimulai Senin sampai Rabu itu 06.45 sampai 15.00. Kamis itu 06.45 sampai 14.15, kemudian Jumat 06.45 sampai 11.20. Tinggal menyesuaikan, nanti juga ada pramuka. Artinya di SMA kita cuma ada 5 hari kerja. Yang keempat, peserta didik dinyatakan terlambat jika peserta didik datang ke sekolah setelah bel masuk dibunyikan. Yang kelima, peserta didik yang dilarang terlambat, saya ulangi, peserta didik yang datang terlambat wajib lapor pada petugas piket dengan menerima konsekuensinya. Konsekuensi atas tergantung keadaan. Yang keenam, peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit atau keperluan penting lain wajib memberi informasi tertulis dari orang tua atau wali peserta didik paling lambat 2 hari setelah tanggal tidak masuk. Yang ketujuh, peserta didik tidak boleh meninggalkan kelas selama jam pelajaran berlangsung sebelum mendapat izin dari guru di kelas disertai surat permohonan izin. Yang kedelapan, peserta didik tidak boleh meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung sebelum mendapat izin dari guru di kelas, guru piket, ataupun wakil kepala sekolah. Yang terakhir, kegiatan pembelajaran diakhiri dengan doa dan menyanyikan salah satu lagu daerah atau nasional. Itu merupakan sekilas tentang hal masuk sekolah. Selanjutnya yang perlu kalian ketahui mengenai tata sekolah yaitu kewajiban peserta didik. Pertama, peserta didik wajib menghormati dan taat pada kepala sekolah, guru, staf TU, dan karyawan sekolah. Yang kedua, peserta didik ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya kebersihan, keindahan, kelestarian lingkungan, dan keamanan serta kelancaran jalannya pelajaran di kelas. Ketiga, peserta didik wajib menumbuhkan dan memelihara rasa kekeluargaan sesama warga sekolah. Yang keempat, peserta didik memakai seragam dan atribut yang telah ditentukan. 1.
pakaian seragam nasional abu-abu putih adalah pakaian dikenakan pada hari belajar peserta di sekolah yang jenis model dan warnanya sama berlaku secara nasional. Bisa dibaca untuk poin A dan B. Ya, sudah dibaca. Yang kedua, selain hari Senin dan Selasa, peserta dapat mengenakan pakaian seragam kepramukaan atau pakaian seragam khas sekolah, batik, dan lain-lain yang diatur oleh masing-masing sekolah. Perlu diketahui bahwa kebijakan kita ini adalah nanti tidak seperti sesuai yang ditanjungkan di sini. Artinya hari Senin dan Selasa kita pakai seragam khas karena nanti kita upacara pakai alma mater ungu. Kemudian Rabu dan Kamis kita pakai abu-abu putih. Yang terakhir Jumat kita pakai pramuka. Selanjutkan. Yang ketiga, pakaian seragam kasual adalah pakaian seragam berdasarkan karakteristik sekolah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik. Ini yang saya maksud adalah baju ungu atau alma mater. Yang keempat, atribut adalah kelengkapan pakaian seragam nasional yang menunjukkan identitas masing-masing sekolah, terdiri dari badge organisasi kesiswaan, badge merah putih, badge nama peserta didik, badge nama sekolah, dan badge nama kabupaten. Ini harus dipasang. Nanti jika misalnya ada kekurangan harus segera lapor, terus tanya sekolah, bisa beli ke koperasi siswa. Sepatu dan kelengkapan lain diatur sesuai kondisi sekolah di daerahnya masing-masing. Bagian yang C, rambut dan make up. Berambut pendek rapi, tidak gondrong, tidak dicat warna, serta tidak gundul yang ada garis-garisnya, yang tidak dimodel bagian belakangnya. Artinya ini tidak boleh potongan yang aneh-aneh. 2. Tidak memakai anting, tidak tato, kalung, gelang, dan rambut, dan rantai di saku untuk putra. 3. Rambut disisir rapi, tidak boleh dicat warna, disambung dan disambung untuk putri. Yang keempat, tidak memiliki perhiasan berlebihan, tato, tindik telinga lebih dari 1 untuk putri, setiap telinga maksudnya. Alis tidak dicukur dan tidak memakai kosmetik berlebihan. Ya, kita tidak terlalu berkosmetik berlebihan. Yang keenam, tidak diperbolehkan pakai cat kuku untuk putri. Tolong yang sering menggunakan cat kuku itu tolong tidak usah digunakan. Poin yang selanjutnya, penggunaan HP diatur sesuai kondisi sekolah di daerah masing-masing. Artinya kita bisa menggunakan HP di saat dan waktu-waktu tertentu. Kalau di saat itu tidak butuh HP, maka tidak usah menggunakan HP. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Kegiatan apapun yang wajib, mulai dari pramuka dan lain-lain. Peserta didik mengikuti 1 kegiatan ekstrakurikuler wajib, yaitu kepramukaan, dan 1 atau 2 kegiatan ekstra pilihan yang ada di sekolah. Saya ingatkan sekali bahwa pramuka itu wajib, yaitu ekstra wajib. Kalau yang lain itu bisa pilihan. Artinya apa? Jika ada pramuka yang nilai C, maka dapat dipastikan tidak naik kelas. Selanjutnya itu mengembangkan rasa ikut memiliki dan memelihara sarana dan prasarana inventaris kelas yang ada di sekolah. Ini jelas. Menjaga nama baik sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah. Menjaga kebersihan dan ketertiban masing-masing kelas. Ini merupakan kewajiban peserta didik. Untuk selanjutnya itu larangan peserta didik. Pertama, peserta didik meninggalkan kelas sekolah tanpa izin. Nah, harus izin ini. Yang kedua, peserta didik melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma, hukum, agama, dan masyarakat. Yang ketiga, yaitu larangannya membawa barang di luar kebutuhan belajar dan alat komunikasi. Apabila telah membawa segala risiko kehilangan dan kerusakan menjadi tanggung jawab pribadi. Artinya jika kalian punya barang-barang mewah atau barang-barang lain yang hilang, tolong dijaga. Kalau ada kehilangan, risiko pribadi.
Yang keempat, peserta didik yang tidak memiliki SIM dan kelengkapan kendaraan maka dilarang mengendarai kendaraan bermotor. Ini ada aturan sebenarnya, tapi karena kondisi monggo. Karena kalau yang dilarang nggak punya SIM, ada aturan tidak boleh mengendarai motor. Yang kelima, peserta didik tidak boleh membawa, menggunakan dan mengedarkan rokok, narkoba, minuman keras dan seterusnya, senjata tajam, serta barang lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan sekolah. Saya yakin jelas ini. Yang keenam, peserta didik melakukan intimidasi fisik dan psikis, biting dan sara. Tidak boleh saling menjelekkan, tidak boleh saling membuli dengan teman-temannya. Kalau kita harus saling menghargai. Yang ketujuh, merusak sarana dan prasarana sekolah. Yaitu peserta didik wajib menjaga jangan sampai merusak. Itu merupakan larangan-larangan peserta didik. Untuk selanjutnya yaitu hak peserta didik. Presensi garda peserta didik diatur sesuai kebijakan sekolah di daerah masing-masing. Kita di sini di SMA Negeri 1 Soko, seperti apa yang tadi saya utarakan bahwa kita masuknya jam 07.00. Cuma ada kesempatan 15 menit. Ingat kita ada geografis yang sulit. Kalau terlambat dari 15 menit, maka terpaksa kami memberikan sanksi. Terus peserta didik menggunakan sarana dan prasarana sekolah setelah mendapat izin sekolah. Jadi kita harus hati-hati, tidak angker menggunakan sarana. Ya. Yang ketiga, peserta didik mendapat perlakuan yang sama, harus adil, itu haknya. Peserta didik mengikuti kegiatan sekolah. Yang terakhir, peserta didik mendapat pelajaran agama sesuai yang dianutnya. Karena kita nih di sini ada yang Kristen, ada yang Islam, maka ya agamanya diberikan pelajaran sesuai yang dianutnya. Mengenai lain-lain itu bisa dibaca sendiri itu. Poin yang ke-6, 6.1, 6.2 dan 6.3. Demikian itu adalah yang saya terangkan, yaitu mulai dari hak masuk sekolah, kemudian kewajiban peserta didik, kemudian larangan peserta didik, kemudian hak peserta didik. Itu juga ada bentuk-bentuk pelanggaran. Itu nanti tolong dibaca itu. Ada poin 1 sampai poin 28. Itu bentuk-bentuk pelanggaran dan juga ada skor sanksi. Nah, ini penting, tolong dibaca sendiri, saya beri waktu ya. Maaf. Poin 1 sampai poin 33 ya, itu bentuk-bentuk pelanggaran yang ada poin untuk sikap perilaku. Yang kedua yaitu kerajinan, itu bentuk pelanggarannya itu ada poin 1 sampai poin 12. Tidak sendiri itu ada. Misalkan datang terlambat, itu skornya 10 dan seterusnya. Kemudian poin kerapian itu ada poin 1 sampai 13. Contoh, tidak berseragam sesuai dengan ketentuan. Itu dan seterusnya. Kalau nanti dibaca sendiri, nanti dari sekolah juga akan diberikan. Untuk hal-hal lain nanti akan diberikan untuk selanjutnya. Demikian, terima kasih. Itu anak-anakku, tetap saya pesankan karena kita masih dalam masalah COVID, tetap semangat jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.